Ya, masuk ke materi terakhir di tatap muka virtual ke-15 mengenai manajemen risiko. Ya, sebagaimana UAS proposal kelayakan bisnis ada salah satu aspek yang membahas mengenai risiko dan juga mitigasi. Jadi di bagian ke-6 teman-teman jabarkan di proposal UAS-nya aspek risiko dan mitigasi dari bisnis yang akan dijalankan. Ya, kejelihan atau kedalaman teman-teman menganalisis risiko apa saja yang akan terpapar dalam bisnis tersebut merupakan penilaian ya, titik berat penilaian pada aspek ke-6. Kemudian juga nanti ada kesimpulan sisi kontribusinya terhadap ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Sehingga dari situ kita dapat simpulkan apakah bisnis yang akan kita jalankan itu layak atau tidak layak. Sekali lagi, kalau memang tidak layak, analisanya ya katakan bisnis tersebut tidak layak. Sebaliknya kalau layak ya ditulis layak dengan analisis dan pertimbangan atau penjelasannya masing-masing gitu ya. Oke, resiko mungkin kita sudah sering dengar apa itu resiko, ya istilahnya begitu melekat di mungkin dalam percakapan kita sehari-hari pun demikian, ya baik di kantor ataupun di rumah pembahasan financial planning keluarga ya, tahu individu kita sendiri itu juga identik dengan, resiko, begitu juga bisnis di perusahaan kita, baik yang di lembaga keuangan ataupun, di non lembaga keuangan. Nah ini, materi manajemen resiko ini saya adopsi dari materi di sertifikasi manajemen risikonya BNSP, yang khususnya ini ditujukan risiko untuk, lembaga keuangan gitu ya. Tapi saya coba modifikasi, jadi bagaimana teman-teman bisa dapat standar materi yang proper, yang bagus, yang berkualitas, tapi isinya sudah disesuaikan dengan perusahaan secara umum. Ya mungkin kalau kita diminta menggambarkan apa itu resiko, ya yang jelas resiko itu dia tidak ada wujudnya, tidak tercium, tidak teraba ya, ini bukan uang palsu ya, ini resiko, tapi dia ya kita lihat bisa dirasakan akibatnya ya, bahkan, apa, ya simpel kita berangkat ke kantor ya, naik sepeda misalkan ya, nah ini aja bisa nabrak tiang misalkan ya. Ya atau ini gambarnya sedikit ekstrim ya, bikin rel kereta tapi ternyata titiknya tidak ketemu, ya. Atau bahkan seringkali kalau kita bekerja di perusahaan, ya apalagi perusahaan yang melibatkan keuangan negara, ya ini banyak juga, orang-orang ataupun bahkan kawan kita yang harus mendapatkan, hukuman di BUI karena mungkin ada kesalahan prosedur ya, dalam arti di situ ada sisi resiko operasional yang juga melekat kepada kita sebagai stakeholder ataupun sebagai, karyawan gitu ya. Oke, konsep resiko pada hakikatnya resiko kita tahu timbul karena adanya ketidakpastian di masa yang akan datang. Kita tidak tahu ya harga minyak mentah berapa ke depan sehingga timbul resiko di situ. Kita tidak tahu berapa ya harga nilai tukar rupiah dengan dolar ke depan. Ya, kita tidak tahu ada ketidakpastian di situ. Kita tidak tahu harga komoditas ke depan berapa yang mempengaruhi perekonomian makro maupun mikro. Ya, itu juga menimbulkan resiko tersendiri. Ya, kita tidak tahu faktor eksternal, bencana alam dan lain sebagainya, hingga juga mendatangkan risiko tersendiri dan lain sebagainya. Pada intinya risiko timbul karena adanya ketidakpastian di masa mendatang. Kemudian setiap tindakan bisnis ya, pasti memiliki risiko ya, termasuk bisnis, perbankan ataupun ya secara umum ya bisnis pada umumnya yang non lembaga keuangan juga memiliki risiko. Ya hanya saja memang materinya karena materi lembaga keuangan itu identik dengan, high risk, institution gitu ya, memang lembaga yang berisiko tinggi. Kemudian mengelola resiko adalah mengelola ketidakpastian ya. Jadi, ke depan proyeksi itu tidak bisa kita pastikan ya, tapi minimal ketidakpastian tadi bisa kita kelola sehingga begitu jadi risk event atau jadi kejadian itu ya kita sudah siap dengan rencana-rencana yang akan kita lakukan. Ya kemudian manajemen risiko pada hakikatnya adalah mengelola risiko dan timbal baliknya ya. Kemudian dalam resiko ada 3 sequence atau 3 tahapan yang harus kita pahami, ya bahwasanya yang pertama ada resiko, yang kedua ada kejadian resiko atau risk event, yang ketiga ya adalah, kerugian. Jadi yang pertama resiko secara definisi adalah peluang terjadinya hasil atau outcome yang buruk ya, kata kuncinya adalah peluang ya, peluang akan hasil yang buruk atau tidak kita inginkan. Kemudian ada lagi kejadian risiko atau risk event, ini adalah sebuah kejadian yang menyebabkan potensi kerugian ataupun outcome yang buruk. Ya, jadi bedanya kalau risk event ini sudah kejadian, bukan peluang lagi. Ya. Peluang itu disebut dengan risiko masih di depan ya. Tapi kalau itu sudah kejadian, ya risiko tersebut sudah nyata kita hadapi, nah maka atau bahkan sudah kita alami ya, nah itu namanya menjadi risk event atau kejadian resiko. Nah, tentu kejadian risiko ini nantinya identik dengan kerugian ya.
atau secara definisi adalah dampak buruk yang terjadi sebagai konsekuensi langsung ataupun tidak langsung dari kejadian risiko ya. Jadi langsung atau tidak langsung. Kemudian baik sifatnya kerugian yang finansial ataupun non finansial. Bisa jadi berdampak kepada laba rugi perusahaan ya, laba rugi bisnis kita. Ada selisih kurs misalnya ya. Karena pendapatan kita dalam rupiah tapi biaya-biaya kita dalam dolar misalnya atau pinjaman perusahaan kita dalam dolar sedangkan pendapatan rupiah, maka ada kita terekspos atau terpapar resiko nilai tukar gitu ya. Bisa juga, sifatnya non finansial, ya misalkan reputasi, ya ada pemberitaan negatif di media, ya dan lain sebagainya itu menyebabkan reputasi, perusahaan bisa memburuk, itu juga, bisa ya, bisa apa, berdampak secara non finansial. Oke, prinsip dari manajemen risiko kita tahu adanya, trade off ya, mana yang lebih penting antara risiko dan juga return. Mungkin ini sudah jadi perbincangan, apa namanya, para ahli di bidang manajemen risiko, ya. Ada trade off di situ antara risiko dan return sehingga sering lahir atau sering kita dengar ya, atau lahirnya kaidah high risk high return, begitu juga sebaliknya. Ya, jadi sebagaimana kita ingin mendapatkan keuntungan yang tinggi, ya di baliknya tentu ada risiko juga yang tinggi pula ya. Tapi kalau kita menghendaki return yang, rendah atau normal-normal saja, ya risikonya juga mengikuti ya. Ada istilah inherent risk, risiko yang mengikuti aktivitas operasional kita. Jadi risk profile-nya, risk exposure-nya juga mengikuti atau sesuai dengan bisnis yang kita jalankan. Tadi ada trade off di situ ya, antara return dan juga risk. Jadi namanya, kita bisnis inginnya dapat return, inginnya dapat, pendapatan ya, tapi dalam mendapatkan pendapatan tersebut juga ada, resiko di situ sehingga kita harus mengalami kerugian ya. Jadi kalau lagi dapat return bagus artinya, resiko dapat kita minimalisir, dapat kita mitigasi dengan baik ya. Tapi sebaliknya ya, kalau risiko terjadi, bahkan terjadi kerugian, maka pendapatan akan turun, return akan turun ya. Bagaimana ada trade off kalau kita ya lagi, kuliah, ya kita nggak bisa pacaran kan gitu ya, kita nggak bisa jalan sama suami atau istri misalnya ya. Begitu juga dengan aktivitas return dan risk ya, tidak mungkin, keduanya ya dapat memberikan outcome yang bersamaan. Oke, kemudian tadi risiko, sekarang manajemen risiko. Ini, hafalan biasanya kalau kita ikut sertifikasi manajemen risiko. Ya, serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk 4 ini yang dihafal ya. Pertama mengidentifikasi, kedua mengukur, yang ketiga memantau, dan keempat mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan, usaha ya. Ini baik bank ataupun di, perusahaan non lembaga keuangan. Jadi kata kuncinya, ya kalau di prakteknya di sertifikasi level 1 itu kita hanya mengidentifikasi ya. Nanti level 2 kita bisa mengukur, yang ketiga memantau, 4 dan 5 bagaimana mengendalikan resiko tersebut. Oke, ilustrasi manajemen resiko ya. Ini ada gambar dua bapak-bapak di atas ketinggian ya. Dan apa kaitannya dengan manajemen resiko? Silakan mungkin ada teman-teman yang ingin berkomentar atas gambar ini. Saya persilahkan kita ngobrol sedikit sambil namanya saya catat. Oke, silakan ada yang ingin berkomentar? Berikan tanggapan silakan. Salah nggak apa-apa, yuk. Izin Pak, menanggapi Pak. Ya, dengan siapa nih? Erlangga Pak. Erlangga ya? Oke, sambil saya catat. Ya gimana Mas Erlangga? Ini yang saya lihat dari ilustrasi manajemen risiko ini, sepertinya mereka berdua ini bekerja di ketinggian Pak. Ya, Jadi resikonya itu bisa terjatuh ke bawah dan risiko terbesarnya kematian. oke. Terima kasih Pak. Ya. Selain itu pengamanannya gimana? Sudah oke? Itu atau seperti apa? Ada tanggapan lagi? Untuk pengamanan menurut saya sih udah oke Pak, karena ada safety belt-nya ini ya. Tapi Oke. untuk ketinggian ini rawan juga sih Pak, walaupun pengamanannya udah lengkap Hmm, juga. ya. Artinya Karena ini banyak faktor, mungkin ya, faktor angin karena di tempat ketinggian juga Pak. ya. Jadi ini aktivitas yang berisiko tinggi kurang lebih gitu ya, Mas Erlangga ya. Oke, yang lain lagi ada Iya yang Pak. ingin menambahkan atau memberikan tanggapan lain barangkali? Ada tanggapan lain atau menambahkan? Terutama yang belum aktif ya atau belum ada namanya ya. Yang lain ada? Bisa tambahan silakan.
ilmu. Pak, Ya, dengan siapa nih? Rio, Pak. Oke, Mas Rio, silakan Mas Rio. Kalau menurut pendapat saya, kalau dalam ilustrasi ini, seperti sebuah bisnis, semakin tinggi kita capai itu, semakin terjang resiko yang akan kita peroleh, Pak. Jadi semakin besar kita punya bisnis, semakin banyak juga resiko yang akan kita lalui ya, Pak. Oke. Ya, jadi semakin tinggi resikonya, maka itu menggambarkan juga size yang besar atau potensi return yang tinggi gitu ya, kurang lebih ya Mas Rio ya. Iya, Pak. Ya. Oke, pendapatnya, analisisnya bagus-bagus ya. Nah, yang menjadi titik berat di sini adalah bagaimana ya kedua Bapak ini ya, sudah tadi disebutkan Mas Erlangga bahwasanya ini resiko aktivitasnya resiko tinggi, ya mungkin ada banyak faktor, entah angin ya, cuaca, kemudian barangkali, bisa jatuh dari ketinggian dan kebayang ya kalau ketinggiannya ya sekian ribu kaki, kayaknya kemungkinan selamat akan kecil kan, ya kecuali mukjizat, kira-kira gitu ya. Mas Rio menanggapi bahwasanya ini mencerminkan risiko yang tinggi, mungkin ada bisnis besar di situ atau ada, pendapatan yang diperoleh kedua bapak ini besar, pandangan lainnya. Ya cuman coba kita menyoroti dari sisi pengamanannya akan risiko tinggi ini ya, mungkin tadi belum ada yang menyoroti, lebih detail ya. Kalau kita lihat ya, kedua bapak ini sudah tahu risikonya tinggi, tapi dari sisi pengamanannya atau mitigasinya akan risiko-risiko yang atau kemungkinan yang akan terjadi, itu kelihatannya masih minim ya. Masa di ketinggian sekian ribu kaki misalnya ya, itu kepala licin bapaknya masih kelihatan tuh ya kan. Kemudian juga mungkin jaketnya kurang standar, ya nggak pakai helm atau mungkin nggak pakai, lift yang sebagaimana kalau, petugas kebersihan di high rise building atau di gedung tinggi. Ya itu biasanya kita kebayang hanya lap-lap kaca di gedung yang ketinggiannya mungkin ya, 500 meter aja misalkan ya, itu aja pakai pelindung atau pengamanan yang safety ya. Nah, kalau kita lihat ini ketinggiannya melebihi jauh ya dibandingkan dengan gedung tinggi sebelahnya tuh ya. Nah, maka bisa dikatakan bahwasanya ini mereka ya melakukan sesuatu perbuatan yang memiliki exposure resiko tinggi tergolong ya, tapi dengan tingkat pengamanan yang kurang ya, pada intinya seperti itu ya. Artinya mitigasi atau hal-hal yang coba dilakukan dibuat, solusi-solusinya, action-nya itu masih kurang dengan atau tidak sesuai dengan tingkat resiko yang akan terjadi. Oke, ada gambar lagi. Kalau gambar lampu lalu lintas ini, ada yang ingin memberi tanggapan kaitannya dengan manajemen risiko? Ibu-ibu silakan nih biasanya kalau di lampu merah sering nerobos nih, kalau salah ya? Saya Pak, Ah, ini kan ibu-ibu i keluar. Dengan siapa nih? Novika Oktadina Pak. Siapa? Novika? Iya, Novika. Oke, gimana Mbak Novi? melihat dari si lampunya ya Pak ya, Ya, ini cenderung acak ya Pak ya. oke. Jadi, kalau misalnya seperti ini bisa mengakibatkan fatal juga untuk orang yang berkendara ya Pak. Hmm. Risikonya gimana tuh? Dengan adanya lampu yang seperti ini apakah justru aman atau seperti apa? Dan untuk resikonya itu Pak, nggak aman gitu Pak. Soalnya si lampunya terlalu banyak, jadi untuk pengendara juga bingung nih, mau lihat si lampunya tuh di titik mana gitu Pak. Kayaknya ruas jalan juga nggak sebanyak ini gitu ya, Mbak Novi ya? Iya betul Pak, Oke. Tapi sering nerobos lampu merah nggak Mbak Novi? saya nggak bisa motor Pak. Oh nggak bisa motor ya? Ya kan mobil juga bisa nerobos kan? Sini kiri, Oke. baru Nah, belok kanan, Pak. itu ketua kelas. Itu belum saya keluarin tuh. Seringnya itu ya ketua kelas ya? Sabar-sabar dikit lah. Jadi fokusnya jadi beda nih. Yang lain ada lagi? Selain Mbak Novi, ibu-ibu lagi biasanya nih, lampu merah? Atau kebanyakan lampu merah nih, harusnya yang nyala hijau semua gitu ya? Silakan ibu-ibu, komentarnya. Atau bapak-bapak lagi yang sering lawan arah juga boleh lah. Gimana dengan banyaknya lampu merah ini terhadap manajemen risiko? Apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Yuk. Ayo sayang nih lagi obrol nilai nih. Nggak ada ya, udah terwakili sama Mbak Novi ya? Oke, jadi tadi poinnya adalah justru berbahaya ya, atau bikin bingung. Ya, maka nggak ada lampu merah itu juga satu hal yang berbahaya, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau kebanyakan seperti ini juga ada bahaya tersendiri lagi gitu ya, sama-sama bahaya kan gitu ya.
Nah, maka yang bisa kita ambil pelajaran daripada gambar ini adalah dia melakukan satu perbuatan yang memiliki exposure resiko dengan tingkat pengamanan yang berlebihan ya. Mungkin nggak harus sebanyak ini, kalau tadi kurang ya, kalau yang ini justru berlebihan ya, dan itu tentunya, juga tidak baik sebagaimana yang Mbak Novi bilang, juga akan membahayakan. Sebagaimana yang kurang itu bahaya, yang berlebihan itu juga bahaya, tidak sesuai dengan, resiko yang akan terjadi ya. Oke, satu lagi, ada tikus mau makan keju, silakan yang pelihara tikus, nggak ada ya, pelihara hamster ya atau kucing barangkali, ada yang ingin memberikan tambahan, pendapat? Gimana ya kalau tikus ini, apa yang bisa kita ambil ya manajemen risikonya? Dia mau makan keju, mau ngambil keju, tapi ada perangkap, tapi dia juga punya helm kecil. Ya, Pak. Ya, siapa nih? Ya, Gendis, Pak. Siapa? Gendis, Pak. Gendis ya? Ya, gimana Mbak Gendis? Gendis. Kalau menurut saya, kalau manajemen risiko dari gambar di atas untuk harus berhati-hati dalam jebakan atas berbisnis gitu, Pak. Oke. Jadi sebagai bentuk kehati-hatian dia pakai helm gitu ya? Bisa jadi, Pak. Ada lagi? Mbak Gendis pendapatnya cukup? Itu aja kayaknya, Pak. Itu aja ya. Oke, yang lain ada yang mau menanggapi si tikus yang lucu ini? Boleh, Pak. Ya, siapa nih? Rafdito, Pak. Ya, silakan Mas Rafdito. Iya, Pak. Jadi safety equipment itu kan penting ya, Pak ya. Mitigasi resiko itu penting dalam bisnis. Tapi kita juga jangan sampai lupa untuk menganalisa kondisi sekitar benar-benar, Pak. Jangan hanya fokus di diri kita, Pak. Karena bisa aja kita udah pakai pengaman tapi kita nggak lihat kondisi sekitar seperti apa. Kita nggak peka sama ya penipuan-penipuan kan sekarang banyak jebakan-jebakan gitu, Pak. Lebih teliti aja sih, Pak. Oke. Jadi kaitannya sama gambar tikus mungkin ya itu tadi, walaupun pakai helm tapi lihat tuh ada jebakan dan sebagainya gitu ya. Oke, barangkali ada lagi, satu lagi? Nggak ada? Izin Pak, menambahkan Pak. Ya, dengan siapa nih? Dengan Kuroto Edu Pak. Ya, gimana Mas Kuroto? Kalau saya lihat sih dari sisi gambar tersebut, si tikus tersebut mengerti sih Pak, resiko yang akan terjadi seperti apa. Sehingga tikus tersebut menggunakan helm gitu sih Pak, buat keamanan gitu sih Pak, menurut saya Pak. Dia paham akan risiko atau tingkat risiko yang akan terjadi ya dihadapi ya. Oke, pendapatnya, analisisnya bagus-bagus ya Mbak Gendis, Mas Rafdito, dan Mas Kuroto Edu. Kurang lebih garis besarnya dapat ya, benang merahnya, bahwasanya si tikus ini dia melakukan satu perbuatan yang memiliki exposure resiko, nah dengan tingkat pengamanan yang memadai atau sesuai dengan tingkat resikonya. Jadi tadi ya, kalau yang gambar pertama itu kurang dan itu tidak bagus, yang kedua berlebihan ternyata juga tidak bagus ya, karena akan justru mengurung, mengunci diri kita sendiri dan, mungkin dalam kaitannya dengan bisnis bisa membahayakan stakeholder juga ya, kalau manajemen risiko terlalu berlebihan. Dan yang bagus adalah si tikus ya, yang melakukan satu perbuatan yang itu ada resikonya, tapi mitigasinya juga sesuai, nggak berlebihan, nggak pakai, baju besi misalkan ya, dia gimana makannya misalnya seperti itu ya. Atau nggak pakai helm sama sekali, itu juga, kurang ya, membahayakan. Jadi dengan adanya jebakan bukan berarti si tikus nggak cari makan, dia tetap, tapi bagaimana, tikus ini ya memitigasi resikonya dengan pakai helm. Begitu juga dengan bisnis. Ya dia tahu ada resikonya pasti setiap bisnis, setiap aktivitas, bahkan sesimpel kita, pergi ke kantor ada resikonya, tapi bukan berarti bisnis nggak jalan atau bukan berarti kita nggak ke kantor ya. Tapi bagaimana kita memitigasi atau mengamankan ya, agar ketika ada terjadi resiko-resiko, ya kita sudah, siap dan tahu ya bagaimana menghadapi resiko tersebut. Jadi bisa dibilang inilah yang disebut dengan good risk management. Pada hakikatnya tadi manajemen risiko tidak bisa dikelola dengan loose ya atau terlalu longgar ataupun terlalu ketat. Dia harus yang moderat, harus yang tengah-tengah. Inilah yang dinamakan manajemen risiko yang baik. Atau mungkin analoginya kalau kita di perusahaan pelayanan biasanya kan kalau salaman tuh diajarin ya cara salaman ya. Cara salaman itu, teorinya jangan terlalu keras ya, ketika kita salaman juga jangan terlalu, lembek ya, terlalu pelan ya. Anggaplah seperti kita megang ikan, jadi kalau kekencengan ikan itu lepas, kalau terlalu pelan itu juga ikannya lepas. Tapi bagaimana kita memegang ikan itu dengan tengah-tengah sehingga ikannya tidak jatuh. Gitu juga dengan teori manajemen risiko. Ini mirip dengan teorinya salaman, jadi harus tengah-tengah, harus benar-benar kita, sesuai ya dengan, exposure yang akan kita hadapi.
Oke, nah di, materinya kalau manajemen risiko di lembaga keuangan, kalau yang syariah ada 10, di konvensional ada 8 atau 9, ya kita ambil beberapa yang mungkin ini berkaitan dengan risiko di dunia usaha atau di perusahaan. Jadi ada beberapa jenis risiko yang saya hilangkan atau tidak perlu kita bahas di mata kuliah ini, ya. Pertama secara umum tentunya ada namanya risiko bisnis, di mana ini risiko yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Bisnis ini masih terlalu terlalu umum ya, bisa dari sisi demand pasarnya, tidak ada, tidak terserap, ya, itu juga, ya ada resiko di dalamnya. Kemudian lebih spesifik lagi ada yang namanya resiko kredit, di mana resiko ini sering terjadi pada bisnis yang melakukan skema penjualan secara kredit, ya. Banyak bisnis-bisnis atau kita bekerja di perusahaan, mungkin kita tahu atau kita di bagian finance biasanya ada bagian collection tersendiri ya, atau bagian AR ya, account receivable, bagian piutang yang tugasnya nagih-nagih piutang kepada customer. Ya, karena bisnis kita nature-nya penjualannya secara kredit. Nah, perusahaan yang seperti ini akan terpapar yang namanya risiko kredit. Bagaimana lembaga keuangan juga ya, terpapar risiko kredit, macet dari nasabahnya nggak bisa bayar. Nah, kalau dari sisi dunia usaha, maka ini customer-nya tidak bisa bayar kepada perusahaan, tersebut ya. Biasanya ada perjanjian pinjam meminjamnya ya, ya ataupun, kontraknya gitu ya. Nah, maka pebisnis yang, baik ini juga harus melakukan manajemen utang dengan baik. Jangan sampai, posisi pincang keuangannya ya, jangka pendek, utang jangka pendek untuk aset jangka panjang atau sebaliknya, sehingga membuat cash flow, suatu saat bisa meledak dan bisa, gulung tikar atau bangkrut bisnisnya. Oke, termasuk harus mengetahui tingkat kesehatan perusahaan yang akan menjadi bisnisnya. Jadi, ya beberapa case kita perlu menilai juga mitra bisnis kita ya, bagaimana kekuatan finansialnya mereka, kekuatan grupnya mereka, ini bisnisnya punya siapa gitu ya. Sehingga kita sudah punya gambaran dan juga mungkin ada adverse news atau berita-berita negatif atau tidak gitu ya. Itu juga, sekali pada case tertentu itu perlu juga kita cek, kita lakukan ya. Karena kita nggak mau juga bermitra dengan perusahaan yang memang terkenal, pengemplang gitu ya. Atau, ada tendensi ya untuk tidak bayar ya, melakukan, aktivitas yang melanggar atau yang melanggar tindak pidana dan sebagainya, itu juga tentunya kita harus bisa mitigasi ya. Sehingga nantinya bisa diidentifikasi apakah bisnis tersebut memiliki kemampuan ya untuk membayar mitra tadi ya, bisa nggak dibayar, piutang kita kan gitu ya. Kemudian ada yang namanya resiko pasar, ini identik dengan, perbankan tapi beberapa saya ambil juga bisa relate dengan perusahaan ya atau industri non finansial. Secara definisi adalah risiko pasar, risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Ya, secara garis besar risiko pasar ini terbagi menjadi 4 jenis, dari nilai tukar, dari tingkat bunga, dari komoditas dan juga dari ekuitas. Ya, jadi pertama nilai tukar, di mana penurunan nilai tukar ya mata, uang asing terhadap mata uang lokal dapat, menyebabkan kerugian. Ya contohnya tadi misalkan kita berbisnis antara pendapatan dan, beban-beban kita itu beda mata uang ya. Dengan kondisi ini tentu bisnis kita akan terpapar resiko yang namanya, resiko selisih kurs gitu ya. Sebagaimana mungkin juga kalau kita sering ikutin tuh ya perusahaan-perusahaan seperti Garuda gitu ya, itu juga sangat terpapar resiko kurs karena dia harus beli bahan bakar pakai dolar ya, pinjamannya juga dolar, tapi pendapatan tiketnya yang itu mayoritas dari rupiah, maka ada risiko nilai tukar di dalam bisnisnya. Ya, kemudian, resiko yang terkait dengan tingkat atau suku bunga, ini adalah jika tingkat pengembalian dari investasi menurun, nilai aset yang dipegang oleh perusahaan juga bisa menurun ya, dari sisi aset ataupun dari sisi laba ruginya perusahaan. Ya, jadi biasanya, perusahaan, suka invest ya, dana-dana idle-nya, jadi mungkin dia dalam memutar aktivitas operasional usahanya ada dana-dana idle yang mungkin kalau hanya ditaruh di cash atau di deposito, ya itu, kurang gitu ya, kurang. Nah, maka dia biasanya juga investasi yang namanya marketable securities ya, kalau di bawah posisinya di aset lancar itu di bawahnya uang kas ya. Atau mungkin yang sederhana, ya anggap saja investasinya di deposito misalnya, deposito ya begitu, suku bunga turun, ya kemudian ada adjustment, ada penurunan juga bunga yang diberikan oleh bank komersial. Nah, maka perusahaan juga tentunya pendapatan bunganya di sisi laba rugi juga akan menurun gitu ya. Kemudian komoditas, kita tahu harga komoditas itu volatile atau naik turun, ya di mana perusahaan juga dapat mengalami, ada potensi kerugian akan naik turunnya harga komoditas ya. Mungkin batu bara ya, sempat 2012 dan sebelumnya booming gitu ya. Setelah itu harganya jatuh, bahkan sangat jatuh, adanya energi terbarukan, adanya demand yang menurun dan lain sebagainya gitu ya.
Ya walaupun 2 tahun belakangan misalnya mulai naik lagi gitu ya. Nah, naik turunnya harga komoditas ini juga ya menjadi salah satu resiko tersendiri ya. Baik kita sebagai misalkan tadi perusahaan batu baranya ataupun kita yang menggunakan batu bara ya. Mungkin kita pabrik yang apa namanya, untuk menggerakkannya sumber energinya dari masih berbasis batu bara gitu ya. Itu juga akan mempengaruhi ya tentunya biaya OPEX kita, biaya operasional perusahaan kita ya. Bisa apa naik juga artinya margin kita akan tertekan yang bisa menyebabkan kita mengalami kerugian. Oke, kemudian, kerugian atau risiko dari sisi ekuitas, ini penurunan harga saham di pasar, ya dapat menyebabkan penurunan nilai portofolio investasi. Nah, ini contohnya mungkin tadi yang marketable securities, kalau perusahaan, mereka ada dana idle, dana nganggur di rekeningnya gitu, mungkin lagi liquid, mungkin produk yang mereka jual harganya, komoditasnya lagi bagus gitu ya. Nah, maka, mereka istilahnya cash rich gitu ya, kaya nih banyak uang cash, kalau bisa, apa namanya, hutang-hutang bank itu dilunasi gitu. Jadi saya melihat banyak perusahaan-perusahaan besar ya, contohnya saya tahu di bidang perkebunan jadi Astra, Sinarmas, kemudian Triputra gitu ya. Mereka arahnya justru 1 tahun, 2 tahun ke depan itu inginnya zero debt. Jadi utangnya udah benar-benar utang banknya sudah nol. Jadi kalau kita tawarin untuk kerjasama itu biasanya masuk di grup tersebut sudah sangat selektif, sangat susah ya. Nah memang arahnya mereka justru apa namanya zero debt ya. Nah kalau perusahaan atau bisnis kita mengalami kondisi seperti itu ya arahnya udah melunasi utang dan uangnya banyak yang mau diputar lagi dan segala macam ya. Nah, boleh jadi ya uang nganggur tadi kalau masuk deposito itu return-nya kecil ya. Maka misalkan, apa perusahaan ada investasi di instrumen lain, misalkan obligasi kah ya, atau sukuk kah ya, atau, saham misalnya ya. Nah, ketika ya instrumen investasi tersebut turun harganya di pasar, maka ini juga bisa menyebabkan penurunan nilai portofolionya investasinya di perusahaan tersebut ya. Harga sahamnya turun atau obligasinya, sukuknya, yield-nya menurun, ya nggak bagus lagi di market, ini juga bisa menyebabkan, penurunan nilai portofolio investasi yang biasanya tercermin di asetnya perusahaan ya, aset lancarnya. Kemudian resiko likuiditas, ini resiko yang timbul akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Ya, dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuiditas tinggi tanpa mengganggu aktivitas keuangan. Pada intinya, resiko likuiditas ini adalah kebalikan daripada resiko kredit ya. Tadi kalau resiko kredit, customer kita ya atau buyer kita yang tidak bisa bayar ke kita karena mereka mungkin kondisi keuangannya memburuk atau memang ada itikat tidak baik dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau resiko likuiditas justru kitanya nih perusahaan kita yang tidak mampu bayar ya kepada supplier kita kah ya atau vendor-vendor kita gitu ya. Jadi kita yang tidak mampu. Ada yang disebut dengan risiko likuiditas pendanaan, ya tentunya kalau kita tidak mampu bayar, tentu cash flow kita bermasalah ya. Atau yang kedua risiko likuiditas pasar. Bahkan kita sudah mencoba untuk offset atau melakukan, penjualan aset-aset kita yang nganggur ya. Contoh kita jual, oh untuk bayar ke supplier, kita ini deh jual mobil operasional ya, misalkan ada 30 kita jual 20 ya, ternyata yang laku hanya 5 ya, tetap tidak mampu memenuhi kewajiban kepada, related parties ya. Nah itu juga ya termasuk resiko likuiditas pasar. Sudah berusaha menjual aset-asetnya, ya tapi belum menutupi ya kewajibannya kepada pihak lain. Ya atau contoh juga misalkan sudah jual, apa, obligasinya tadi karena memang pasar lesu atau bahkan kondisi ekonomi makro lagi resesi, lagi krisis sehingga ya di kondisi tersebut nggak ada yang beli ya. Biasanya juga ada trigger kondisi pasar ini sedang tidak kondusif atau terjadi gangguan pasar ya, seperti Covid kemarin gitu ya. Tengah Covid ya siapa yang mau beli instrumen investasi, orang mungkin banyak yang di PHK ya kan, banyak yang usahanya tidak jalan sehingga likuiditas juga terganggu. Nah, disebut dengan risiko likuiditas. Lanjut ke resiko operasional adalah resiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya, terutama kesalahan manusia, kejadian eksternal, gagal sistem, dan proses internal. Jadi kalau hafalan di manajemen risiko itu MESI ya, manusia, eksternal, sistem, internal, hafalannya gitu ya. Jadi trigger atau faktor pendorongnya adalah MESI ini, yang mempengaruhi operasional suatu bisnis. Ya, entah manusianya human error, ya salah transfer nominalnya kah, atau rekeningnya salah kah, ya itu ada risiko operasional di situ. Atau kejadian eksternal, gempa bumi dan sebagainya, banjir, itu juga termasuk kejadian atau risiko operasional. Kegagalan sistem, ya, internet bankingnya atau cash manajemennya bermasalah dan sebagainya itu juga ya menyebabkan risiko operasional. Atau proses internal bisnis kita ya, SOP-nya kurang mengatur ya masih atau bahkan belum diatur, ya tidak ada SOP-nya, bisnis prosesnya tidak jelas, ya itu juga merupakan faktor pendorong terjadinya risiko operasional. Kemudian resiko hukum, ya ini adalah resiko akibat adanya tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Ya, resiko umumnya timbul karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan. Ya, jadi misalkan ya ada perjanjian-perjanjian kerjasama atau kontrak dengan related parties ya dengan supplier dengan buyer, ada kelemahan di situ ya ketika terjadi
uang prestasi, tidak bisa bayar dan sebagainya, biasanya sering terjadi tuntutan hukum dan mencari-cari mana kelemahannya dari kontrak kah, dari janjian, atau bahkan yang lebih ekstrim karena peraturan perundang-undangannya kurang atau tidak mendukung. Ya, ini juga bisa menjadi trigger adanya risiko hukum bagi satu perusahaan. Oke, selanjutnya risiko reputasi. Ini risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap suatu bisnis. Ya, risiko timbul antara lain karena adanya pemberitaan media atau rumor mengenai satu bisnis yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi yang kurang efektif. Jadi ciri khas reputasinya, ciri khas daripada risiko reputasi adalah pemberitaan media, ya, adanya pemberitaan media. Jadi ya bisnis yang misalkan buruk atau ada pelanggaran di situ ya. Nah, kalau itu diberitakan ke media, kemudian masyarakat banyak jadi tahu ya, nah menyebabkan menurunnya reputasi ataupun kepercayaan, nah maka ini disebut risiko reputasi ya. Tapi kalau pelanggarannya misalkan tidak diketahui pihak eksternal atau tidak diberitakan di media sehingga ya masyarakat nggak pada tahu nih, konsumen, suppliernya gitu ya nggak pada tahu, ya nah maka ini tidak termasuk resiko reputasi. Walaupun berpotensi ke sana ya, tapi itu sekuensinya masih masih jauh. Jadi resiko yang paling dekat, jadi kalau dalam manajemen resiko kaidahnya adalah yang mana yang kejadian duluan gitu. Kadang kita kalau ada studi kasus, oh kayaknya semuanya masuk nih ya, kalau kita nggak bisa bayar ke vendor, ya resiko likuiditas gitu ya. Nah kita kemungkinan akan terjadi resiko reputasi juga ya. Jadi kalau dikasih pilihan itu, ya bingung kita, dikasih pilihan ganda, resiko apa nih kalau kita nggak bisa bayar ke vendor? Apakah resiko likuiditas ataukah resiko reputasi? Ya padahal yang benar adalah resiko likuiditas dulu, itu kan udah jelas kita tidak bisa bayar ke vendor, baru nanti ya kejadian berikutnya itu menyusul. Kecuali ada kata kuncinya pemberitaan medianya di situ, nah baru jelas itu adalah resiko reputasi. Jadi dalam manajemen resiko kita tidak diperkenankan untuk membuat asumsi sendiri. Jadi kalau ada yang training ataupun sertifikasi, jangan banyak berandai-andai gitu, fokus ke soal yang ada apa gitu ya, nah itu yang harus dijawab gitu ya, resiko apa yang sesuai dengan pertanyaan tersebut. Lanjut, resiko kepatuhan yang akibat perusahaan tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Dampaknya bisa teguran tertulis, denda, pidana, pembekuan kegiatan, dan atau pemberhentian pengurus. Ya, ini biasanya kalau di lembaga keuangan ada peraturan OJK atau regulator yang dilanggar, ya mungkin kalau di perusahaan ada entah peraturan Bapepam kah ya, atau Bursa Efek Indonesia kalau untuk yang TBK misalnya dilanggar. Nah, ini adalah bentuk daripada resiko kepatuhan yang umumnya dampaknya biasanya adalah teguran ataupun denda ya, sebelum nanti ke pidana dan sebagainya, tapi ciri khasnya adalah teguran ataupun denda ya. Kemudian ada risiko strategik, ini akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan ya, terutama keputusan yang sifatnya strategik jangka panjang. Jadi pada intinya manajemen ataupun apa namanya, pejabat dalam satu perusahaan ya, pihak yang berhak mewakili perusahaan itu ketika melakukan corporate action, ya biasanya risiko strategik ini ditandai dengan adanya corporate action atau aksi korporasi yang besar-besaran gitu ya. Contohnya merger, akuisisi, ya penambahan lini bisnis, ya ekspansi bisnis. Nah itu adalah yang berkaitan dengan risiko strategik. Ya, kalau ada potensi ya gagal di situ, nah ini disebut dengan risiko strategik. Jadi contohnya nih kalau ada contohnya dari sisi perbankan, misalnya bank pensiunan dia melakukan ekspansi ke segmen digital, mungkin ini yang di luar core-nya gitu ya, dia expand ke segmen digital. Tentunya kalau gagal ya maka akan ada risiko strategik di dalamnya. Ya ternyata nggak sesuai dengan harapan ya, biayanya besar, ada apa namanya, risiko IT sistem ya, kemudian biaya biaya investasi yang mahal, ya ini disebut dengan risiko strategik. Biasanya ditandai dengan hal-hal yang besar. Oke, bisa terjadi karena adanya teknologi, ya bisa usang, sudah corporate action, bank digital, tapi, apa namanya, misalkan ada ini lagi ya, ada, perkembangan lagi gitu ya, lebih canggih lagi, ya tidak melirik kepada bank lagi, tapi misalkan ke fintech misalkan atau dompet-dompet digital, itu juga salah satu risiko strategik. Perubahan kondisi, baik itu dari sisi perilaku konsumennya kah, ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, ataupun kebijakan otoritas, itu juga bisa menjadi risiko strategik ya. Kita ingin mengakuisisi satu perusahaan mungkin lebih kecil, dia udah punya lini bisnis di bidang tersebut, gitu ya. Nah, ternyata ada kebijakan otoritas yang berubah-ubah, itu juga bisa menjadi risiko strategik. Nah, kemudian risiko risiko tadi, berbagai jenis tadi, tentunya ada cara atau bagaimana kita memitigasi risiko tersebut. Ada 4 kurang lebih ya. Yang pertama menghindari risiko, yang kedua mengurangi risiko, ketiga memindahkan risiko, yang keempat membagi risiko ya. Nah, menghindari resiko ini gimana ya caranya? Sebagaimana tadi kita ke kantor aja ada
ada resiko, bagaimana mungkin kita untuk menghindari resiko, ya. Kira-kira ada yang bisa kasih contoh bagaimana cara kita untuk menghindari resiko? Silakan, ada yang ingin berikan tanggapan? Adakah cara untuk kita menghindari dari resiko? Kenapa dia dipisahkan ya dari 3 jenis yang di bawah ya? Apa bedanya antara menghindari dengan yang di bawah, mengurangi, memindahkan, dan membagi? Kira-kira bisa nggak ya kita menghindari resiko? Kita mau ke kantor tapi kita nggak mau ke serempet becak misalnya. Bisa nggak ya kita hindari resiko itu? Ada yang berkomentar? Silakan. Nggak ada? Yuk, satu orang mungkin. Yuk. Bagaimana cara kita menghindari resiko? Izin Pak menanggapi. Ya, dengan siapa? Herlangga Pak. Ya, Mas Erlangga 2 jadi ya. Oke, sip. Gimana Mas Erlangga? Menurut saya untuk menghindari resiko itu contohnya seperti berkendara Pak. Ya. Ketika naik motor kita harus menggunakan perlengkapan yang lengkap seperti helm, sarung tangan, dan sepatu untuk menghindari resiko kecelakaan yang berat Pak atau fatal. Oke. Contoh yang gampang itu ya, menghindari ya. Iya Pak, menurut saya itu. Tapi yang paling ini. itu menghindari atau mengurangi ya, Mas Erlangga ya? Mengurangi sih Pak, Hah? sepertinya Pak. Mengurangi ya? Iya. Kalau menghindari gimana? Ada yang kebayang nggak ya gimana menghindari resiko ya? Izin menjawab Pak, Ya, dengan siapa nih? dengan Rafdito Pak. Ya, Mas Rafito. Oke, juga 2. Gimana Mas Rafito? Menghindari resiko itu berarti kita nggak ngapa-ngapain Pak. Oke. Kita nggak melakukan ibaratnya langkah bisnis berarti. Kita nggak mengambil langkah itu gitu Pak. Karena ya semua langkah pasti ada resikonya kan, begitu Pak. Ya. Oke, bagus ya Mas Rafito nih udah cocok nih, pas nih. Jadi manajemen risiko di Bank BUMN lah cocok nih ya. Jadi ya namanya kita menghindari resiko, betul tadi disampaikan ya. Berarti kita nggak berbisnis, nggak ngapa-ngapain. Bagaimana kita ke kantor ada resikonya, ya kalau mau menghindari resiko ya kita nggak ke kantor, ya di rumah. Walaupun nanti ada resiko lain lagi gitu ya, tapi minimal resiko ke kantor itu perjalanannya kita hindari. Begitu juga dengan bisnis, kalau kita menghindari dari resiko, itu sama saja dengan kita tidak berbisnis ya. Nah, jadi kalau kita mau berbisnis intinya tidak mungkin kita menghindari dari yang namanya resiko, pasti ada resikonya. Nah, maka ini dipisahkan, yang merah ini paling atas artinya kita bisa menghindari resiko kalau kita tidak berbisnis. Tapi bagaimana kita tetap berbisnis, tapi kita mengurangi resiko, memindahkan resiko, dan membagi resiko. Ini ada di ketiga jenis yang di kotak yang bawah. Ya. Nah, ini lebih bijak di mana kita bisa mengurangi resiko. Contohnya yang tadi, ya, berkendara, ya, simpel berkendara, kita pakai helm, mungkin kalau jatuh misalkan harusnya benjol, ya jadi minimal benjolnya sedikit gitu misalnya. Kita mengurangi resiko. Ya, misalkan kita mau ya ini kalau dari sisi contohnya di lembaga keuangan gitu ya, bank mau mengurangi resiko gitu ya. Nah, maka risk tolerance-nya disesuaikan toleransi resikonya. Ya, misalkan kita masuk ke berbagai sektor industri, memberikan kredit, memberikan pembiayaan ya. Ya, tapi kalau tingkat kredit macetnya misalkan untuk pertambangan, oh ini udah kredit macetnya sudah 5% misalkan. Nah, maka kita stop ya, kita stop atau kita kurangi yang biasanya kita kasih porsi di aset kita, portofolio kita 10% gitu ya. Nanti kita kurangilah, jangan besar-besar kuehnya di bisnis tersebut gitu ya. Ya, atau ini misalkan sama tadi ya, batu bara ya, batu bara kita kurangi ya resiko ya, misalkan dengan diversifikasi ya, atau ya bisnis kita ada ini ya, ada yang berkaitan dengan energi terbarukan, atau kita punya bisnis lain misalkan yang bisa mengurangi resiko tersebut, toleransinya dikurangi ya. Oke, kemudian memindahkan resiko. Ya, memindahkan resiko ini biasanya identiknya dengan asuransi. Contoh mungkin bisnis kita kita punya pabrik ataupun pergudangan yang itu lokasinya di perumahan padat penduduk misalnya. Maka kita melakukan yang namanya transfer risk atau pemindahan risiko
ke perusahaan asuransi. Jadi bukan kita yang memikul asuransi risiko tersebut ya, tapi melainkan adalah dipindahkan ke perusahaan asuransi. Ya, kemudian membagi risiko ya, membagi risiko kita tidak ingin kita ingin bisnisnya, kita mau makan kuenya, tapi kita tidak mau serakah ya, kita nggak mau makan kue tersebut sendiri ya, maka kita berbagi dengan perusahaan lain yang satu industri ya, satu jenis ya. Misalkan kalau di perbankan, misalkan ingin memberikan kredit atau membiayai atau dia ingin bisnis di jalan tol ya, memberikan bisnis kredit di industri jalan tol ya, nah maka biasanya dana yang dibutuhkan itu besar ya, 15 triliun gitu ya. Nah, tidak mungkin satu bank ya membiayai sendiri ya. Nanti kalau macet maka bank tersebut langsung jeblok bukunya kurang lebih gitu ya. Nah, maka dia membagi risiko dengan patungan ya. Tapi dia pengen bisnis tersebut tuh, tapi kalau sendiri nggak bisa, maka dia ngajak yang lain ya. Atau misalkan kita membagi risiko ya, perusahaan karya mungkin kita perusahaan konstruksi di bidang konstruksi. Mengingat banyak perusahaan karya sedang bermasalah khususnya yang BUMN ya, maka kita bagi risikonya tuh ya. Kita nggak masuk sendirian, mungkin kita kecil-kecil aja deh masuk ke karya deh, sebagai subkonnya kah ya. Kemudian juga secara risiko kita berbagi dengan main kontraktor kita misalnya ya. Ya, atau kita ya tadi bentuk mengurangi risiko bisa kita combine dengan mengurangi risiko ya, bisa kita alokasikan misalkan konstruksi kita jangan ke karya deh, tapi ke rumah sakit yang swasta mungkin ya, atau kepada building management ya, atau ke renov yang kecil ya tapi diambil bisa sustain ya, mungkin bisa dibagi ya dengan membagi risiko dan juga mengurangi risiko, bisa di-combine ya. Oke, nah kemudian dengan risiko yang sudah kita mapping tadi, ya bisa jadi kita tolak, ternyata mitigasinya masih kurang atau tidak sesuai dengan size perusahaan kita nih. Ya, perusahaan kita belum waktunya main ke karya misalnya, maka kita tolak, itu berarti sama dengan menghindari risiko tidak jadi berbisnis. Tapi kalau kita terima, ya maka tidak lepas begitu saja, tapi juga tetap harus ada monitoring dan kontrolnya. Oke, ini contoh yang mungkin aplikatif untuk di proposal bisnisnya, untuk UAS ada berbagai contoh jenis risiko di sini, ya, baik dari jenis risiko bisnis, risiko kredit, ataupun risiko operasional. Ini saya berikan contoh, misalnya risiko bisnis, produk yang sudah dihasilkan tidak ada yang menyerap, kemudian adanya perubahan tren dan perilaku konsumen yang disasar, ya kombinasi keduanya, maka kita apa yang bisa kita lakukan atau mitigasi risiko yang bisa kita lakukan, ya misal dengan kita melakukan analisis pasar, ya berkaitan dengan materi pemasaran, ya tetap ada permintaan di situ, permintaannya positif, ada peluang di situ, antara supply dan demand kita udah hitung-hitung, oh produk kita ternyata masih terserap. Kita hitung dulu sebelum menjalankan bisnis tersebut. Itu juga adalah sebagai salah satu langkah mitigasi risiko kita ya. Ya, kemudian selalu melakukan update dan market checking ya, apakah produk ini masih visible ya, masih layak, masih ada pemakainya, terutama ya kepada produk-produk yang mungkin itu cepat berubah, misalnya yang identik dengan teknologi gitu ya. Itu juga lebih cepat perkembangannya atau perubahan perilakunya. Ya, sehingga kita harus update dan melakukan pengecekan di pasar sebagai bahan early warning. Kemudian ada risiko kredit, misalkan pembayaran dari customer partai besar itu memiliki tempo pembayaran antara 2 sampai 3 bulan. Ya, misal tadi namanya bisnis kita ya, penjualan kita, belum tentu semua customer kita itu bayarnya tunai ya. Apalagi bisnis-bisnis yang B2B ya, bisnis to bisnis yang besar, corporate to corporate, itu umumnya ya kita ada melakukan penjualan secara kredit. Ya. Ini misal contoh pembayaran dari customer partai besar memiliki tempo metode bulan. Jadi kalau kita jualan hijab misalkan ya, jual hijab, mungkin ada kita jual di IG ya, yang sifatnya business to customer, ada juga yang B2B, partai besar, kita taruh di Tanah Abang, misal kita pasok ya, contoh seperti itu. Ya, maka salah satu mitigasinya tadi spreading customer segment. Jadi segmennya kita bagi tidak hanya ke Tanah Abang, tapi juga retail, kita jualan di IG ya, marketplace, ya, Tokopedia, Shopee dan sebagainya, sehingga arus kas yang masuk tetap terjaga. Ya. Jadi misalkan ada 1-2 nasabah yang macet partai besar, tapi kita customer partai besarnya ya kita punya 8 customer besar. Yang retail juga jalan, sehingga walaupun yang 1 atau 2 customer besar macet, ya paling tidak portofolio kita, bisnis kita 90% atau 80%-nya masih lancar, masih ngalir ya. Yang 20% tadi yang macet nanti bisa kita pikirkan ya. Oke, kemudian bentuk mitigasi lainnya misal ya, pembayaran ke supplier itu kita jaga di kisaran 2 sampai 4 bulan. Jadi ada napas gitu ya. Kita bayar ke customer 2 sampai 3 bulan, tapi kita juga minta ke vendor kita bahan baku ya, ke bahan hijab tadi, ya kita bayarnya 2 sampai 4 bulan deh gitu ya. Dibikin kontrak dan sebagainya. Atau mitigasi lainnya kita siapkan excess cash ya, atau dana cadangan produksi untuk mengantisipasi penundaan pembayaran. Jadi begitu ya ada customer yang macet ya, tapi
kita masih harus memproduksi lagi ya untuk siklus atau tahapan berikutnya yang kita pelajari di cash cycle gitu kan, kita harus berproduksi lagi. Nah, maka ya untuk, memitigasinya kita punya dana cadangan agar aktivitas operasional kita nggak berhenti ya, baik itu dana cadangan dari diri sendiri ataupun misalkan dari pemegang saham kah ya, atau bahkan, dari fasilitas perbankan misalnya ada standby, facility gitu ya. Itu bisa sebagai bentuk mitigasi. Kemudian resiko operasional, ya ini operasional bisnis terhenti karena kurangnya pasokan bahan baku, ya kemudian sarana prasarana produksi mengalami kerusakan atau butuh peremajaan. Kemudian yang tadi lokasi usaha dekat pemukiman padat penduduk yang rentan potensi kebakaran. Bagaimana mitigasinya? Di sini contoh yang diberikan adalah kita jangan tergantung dengan satu supplier ya, mencari lebih dari satu supplier, kemudian juga bisa membuat kontrak dengan supplier ya, untuk menjaga kontinuitas daripada pasokan ataupun bahkan membuat range harga ya kalau memungkinkan ya. Jadi kita tidak tergantung hanya dengan satu supplier. Begitu mereka tidak bisa supply ataupun harganya naik, misalkan ya kita masih ada opsi supplier kedua, ketiga, dan keempat dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada resiko juga sarana prasarana mesin ya, itu rusak atau butuh peremajaan. Bagaimana bentuk kita mitigasi resikonya? Ya, di antaranya adalah barangkali kalau ada excess cash, ada uang lebih, ada modal lebih, kita bisa punya mesin cadangan ya, ataupun kita memastikan bahwasanya maintenance cost itu ada dalam budget kita. Ya, jadi uang arus kas yang masuk itu tidak semuanya kita putar, kita gunakan, tapi ada sebagian yang disisihkan untuk budget peremajaan tadi. Ya, atau kalau lokasi di padat penduduk yang rentan dengan potensi kebakaran, misalkan kita dengan mitigasinya dengan asuransi. Ini adalah contoh bagaimana kita melakukan mapping ya jenis resiko bisnis dan juga mitigasi yang dapat kita lakukan ya. Kurang lebih ini akan boleh jadi akan berbeda ya antara industri yang satu dengan yang lainnya. Ini yang saya buat, saya coba buat yang mungkin simpel dan juga umum, yang mungkin bisa lebih menggambarkan ya industri yang ada gitu ya. Nanti kalau lebih spesifik lagi, ya silakan teman-teman masuk ke yang sesuai dengan industri atau usaha yang dipilih. Kalau misalkan rumah makan gitu usaha teman-teman ya, rumah makan atau warteg gitu ya, warteg ya tentu dia nggak punya resiko kredit, karena semua customer-nya bisa dipastikan bayarnya cash ya kan, kecuali penerimaan depan tuh mungkin ada 1, 2 orang ya, apa, ini dulu ngebond dulu gitu ya. Tapi kan itu ya hanya sebagian sangat kecil lah, itu anggap inilah cost gitu kan. Nah, tapi umumnya ya resiko yang bisnis yang kuliner umumnya adalah cash basis ya, dia bayar langsung sehingga resiko kredit itu tidak ada ya. Atau bisnis yang lain juga mungkin punya karakteristiknya sendiri. Oke, ini kaitannya dengan SDM-nya bahwasanya kita harus aware terhadap resiko yang kita jalankan, baik kita sebagai bisnis ataupun kita sebagai pelaku usaha, ya di mana ini ada tiering, yang paling bagus adalah kita yang peduli dan paham akan risiko, ini adalah yang paling tinggi, yang poin keempat. Di bawahnya poin ketiga, di mana kita peduli akan risiko, ya tapi kita belum paham. Ya, ini adalah yang ketiga, ya tinggal nanti bahasa anak saya kan tinggal dikasih paham aja ya, dikasih paham agar bisa naik ke peringkat 4, gitu ya. Nah, yang di tiering di bawahnya lagi ini lebih susah. Dia udah paham sebenarnya akan resiko yang terjadi, sudah tersertifikasi, paham alur bisnis dan lain sebagainya gitu ya. Tapi memang tidak peduli, ya ini makanya dikasih ranking yang kedua terbawah ya. Beda kalau dia sudah peduli, tinggal paham, ini gampang. Tinggal kasih training, suruh baca SOP dan sebagainya akan jadi gampang. Tapi kalau yang sudah paham tapi tidak peduli, ini kemungkinan memang bebel ya, biasanya susah, maka dikasih ranking yang 2 gitu ya. Nah, ini yang dikatakan tidak ada tempat dalam organisasi, itu yang dia tidak peduli resiko dan juga tidak paham. Ketika kedua itu berkumpul, ya maka tidak ada tempat di dalam organisasi. Oke, ini ada pada intinya ya namanya resiko itu pasti akan ada, biarkan itu menjadi resiko, tapi jangan sampai itu menjadi kerugian, ya itu poinnya. Ya, bisnis resiko trade off pasti ada, tapi jangan sampai resiko tadi yang kita terpapar di dalamnya menjadi kerugian. Oke, mungkin itu ya di materi kita yang terakhir di pertemuan 15. Silakan apabila ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Atau ada yang mau sharing proposalnya nyangkut di mana, ada yang kurang apa, silakan. Belum ada ya. Oke, kemudian tadi yang kaitannya dengan kesimpulan, layakan bisnis tentunya kita lihat daripada aspek keuangan, bagaimana nilai payback period-nya, net present value-nya, dan juga IRR-nya. Ya, kita simpulkan bisnis tersebut layak atau tidak. Kemudian untuk menjawab kontribusi terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan, itu tinggal kita kaitkan saja dengan apa yang sudah kita tulis. Jadi kontribusi
ya terhadap ekonomi, ya tentunya itu berkaitan dengan aspek profitabilitas. Bisa kita kaitkan dengan aspek keuangan, ya dan juga apa namanya aspek pemasaran ya, bagaimana kebermanfaatannya terhadap konsumen, ya apalagi era kita berempati terhadap konsumen gitu ya. Itu bisa dijabarkan. Kemudian dari sisi sosial, ya kita bagaimana berkontribusi, ini poinnya adalah terhadap manusia biasanya ya, sehingga bisa dijelaskan dari sisi atau dari aspek manajemen ya. Manajemen ya di situ ada proses pemenuhan SDM di dalamnya, ya bagaimana kita memberdayakan sosial ataupun manusia dari lingkungan sekitar, ya termasuk pengadaan karyawan, juga mempekerjakan misalkan pekerja lokal atau di sekitar wilayah pabrik dan sebagainya, itu juga termasuk dalam kontribusi secara sosial. Dan juga poin lingkungan, lingkungan bisa kita ambil daripada aspek teknis atau operasional. Bagaimana kita telah menerapkan prinsip best practice management di dalam usaha kita, ya sehingga aktivitas kita tidak merugikan lingkungan, gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tentang materi atau proposal bisnisnya? Cukup?